Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidil aqwali wal ajam fi syafa'ati wal ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram Asy-Syaikh Ahmad Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wala lil jahili an yaskuta bi jahli wa bis sanadil muttasili ila al imam al muallif rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Baik, perhatikan, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Di bab ini nih memasuki yang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala. Waqila, dan dikatakan fa'arid thumma 'arid thumma 'arid syaqaqul mar'i min ajli ta'am. Tentang kemarin ini masih membahas tentang apa? Tentang banyaknya makan mewariskan sifat malas. Orang kalau udah malas belajar, akhirnya menjadi orang yang tidak berpengetahuan alias menjadi orang bodoh. Ya. Ya, jadi kata pengarang kitab kita apa? Fa'alin celaka, tsumma kemudian celaka. Tsumma celaka. Maksudnya apa? Celaka banget. Celaka orang itu, celaka dan celaka. Syaqaul mar'i, orang yang celaka itu adalah apa? Orang yang celaka min ajli ta'am, karena sebab makanan. Jadi cuman gara-gara makanan dia jadi orang yang celaka. Coba, makan itu kan apa? Makan itu kan kebutuhan kita, ya kan? Ya, tiap hari kita makan, ya kan? Gak ada orang yang gak makan, kan? Tapi gara-gara kita makan, kita bisa jadi celaka. Artinya kan apes. Nah, itu dia, kita dibilangin jangan sampai makan yang kita lakuin tiap hari, rutinitas kita itu menjadikan kita apa? Menjadikan kita orang yang celaka. Ya. Wa 'anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salah satu, ada 3 hal yubghiduhumullahu ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala marah. Allah marah kepada 3 hal ini. Kepada 3 hal ini Allah subhanahu wa ta'ala marah. Ya. Min ghairi jaramin, padahal dia itu bukan melakukan perbuatan dosa. Orang kalau melakukan dosa, Allah marah, itu pantas. Ya. Ada orang mabok, itu tinggal nunggu waktunya tuh murkanya Allah. Ada orang main judi, tinggal nunggu murkanya Allah aja. Entah nanti mau Allah balas seperti apa, tinggal waktunya aja. Ya, kenapa? Karena dia apa? Menjalankan apa yang Allah larang. Paham ya? Ya. Allah marah gara-gara dia melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Judi, mabok, zina dan lain sebagainya. Tapi dia ini ada orang enggak melakukan dosa, dia enggak melakukan dosa, tapi Allah marah sama dia. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama apa? Al-akulu, ya. Al-akulu, orang yang banyak makannya. Orang yang banyak makannya. Banyak makan, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an,
Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian wala tusrifu, jangan apa? Berlebih-lebihan. Gak boleh, israf tuh gak boleh berlebih-lebihan. Jadi makan seukuran kita kenyang. Jangan udah kenyang masih ngesok lagi, masih nyuap lagi, ya. Ya, kali akul. Kenapa? Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian jangan lebih-lebihan. Jadi makan jangan udah makan jajan lagi. Udah jajan lagi. Akhirnya apa? Nanti jadi pemboros. Ya, pemboros nanti jadinya apa? Pemboros ada temannya setan. Ya, wa kana syaitanu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu bi rabbih kafur. Sesungguhnya para pemboros temannya setan. Dan setan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang makhluk yang ingkar. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang pemboros. Paham? Ya, jangan jadi pemboros. Jadi makan secukupnya. Kalau udah kenyang berhenti. Jangan ngasih terus. Belum jajan nyata. Ntar udah jajan ada tukang apa lewat beli. Ada lagi beli lagi. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah al-akulu, orang yang banyak makannya. Lah yang kedua adalah wal bakhilu. Bakhil. Orang bakhil. Siapa yang tahu bakhil? Bakhil apa bakhil? Bakhil. Bakhil ada yang tahu nggak bakhil apa? Bakhil, mana yang tahu? Bakhil itu artinya pelit. Ya, bakhil itu artinya pelit. Ya, asal katanya itu bakhola. Bakhola itu artinya disimpan. Jadi kalau orang yang bakhil itu hartanya disimpan aja, nggak mau dikeluarin. Meskipun itu dalam bentuk zakat, dalam bentuk sodako, itu dia nggak mau keluarin. Ya, nah ini orang pelit nih. Orang pelit, ya. Orang pelit itu dalam Al-Quran Allah sebut itu wa ammamam bakhila wastagna, ya. Wa ammamam bakhila wastagna. Dan adapun orang-orang yang pelit, ya, dan dia merasa cukup tuh dengan harta benda mereka, ya, wa ammamam bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Dan dia apa nih orang-orang pelit? Orang-orang pelit ini dia mendustai kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan. Jadi kalau misalkan sodako dapat pahala, dia kagak percaya. Harta lu keluarin, kalau lu keluarin harta, ntar Allah kasih pahala. Dia nggak mau. Saking dia simpennya duitnya tuh, dia simpen hartanya tuh, orang pelit tuh. Ya, orang pelit jangankan duitnya, upilnya kita minta nggak dikasih. Mau bagi dong upil lu. Enak aja. Gua boleh ngumpulin sebulan. Lu minta, Pak. Daki dong, daki ini gak berguna. Nah, kalau orang pelit dakinya kalian minta. Gua bagi dong daki lu. Nggak dikasih. Ya, saking pelitnya lu. Jadi itu ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka nanti di akhirat Allah akan berikan jalan buat orang bakhil ini apa? Kesulitan. Jadi orang bakhil di akhirat itu sengsara. Ya, benar. Orang bakhil di dunia dia susah, nanti susah. Di akhirat lebih susah lagi. Orang bakhil kalau di dunia itu nggak ada yang mau jadi temannya. Kalian mau nggak punya teman pelit? Mau nggak yang teman pelit? Nggak ada yang mau punya teman pelit. Ngapain? Kalau dia butuh kita, dia kan gantiin kita. Giliran kita nggak punya duit, kita butuh sama dia jauh begini. Ya, pinjam duit dong, nggak ada. Giliran dia nggak punya duit, ya. Giliran dia nggak punya duit nih, kumpul sama kita. Kalau yang udah pada remaja nih, ngerasainnya dalam bentuk rokok. Ya. Orang pelit nih, nggak punya duit, mainnya nongkrongnya sama kita. Kenapa? Dia nggak bisa beli rokok, nggak punya duit beli kopi.
Giliran dia lagi jaya, punya duit buat ngopi, buat rokok, nggak nongol-nongol. Bener nggak? Bener ya? Atau orang pelit. Di dunia aja orang gendek. Di dunia orang gendek. Coba kalian ya teman pelit. Gendek nggak? Gendek banget. Gendek sama dia sampai pelit, gitu ya. Nah, nanti di akhirat Allah akan persulit jalannya, ya. Akan Allah berikan kesukaran, kesulitan lantaran di dunianya dia melakukan bakhil, memiliki sifat pelit. Jangan hilang-hilangin dah. Mulai sekarang hilang-hilangin. Ya, sifat pelit jauh-jauhin. Hilang-hilangin. Jangan dipelihara. Orang pelit rezekinya sempit. Ya, orang pelit rezekinya sempit. Orang pelit temannya dikit. Orang pelit temannya dikit. Gak ada yang mau berteman sama dia. Namanya gua ngobrolin apa? Belakangnya belakang. Kalau mau ngobrol di belakang. Ya. Jadi orang pelit temannya dikit. Orang pelit rezekinya sempit. Jangan jadi orang pelit. Ya, alhamdulillah ini. Nah, yang ketiga yang Allah marah kepada dia, padahal dia nggak ngelakuin dosa, itu adalah al-mutakabbir, sombong. Ya, nggak boleh jadi orang sombong, karena kita manusia nggak pantas sombong, nggak pantas. Apa yang mau kita sombongin? Ya, apa yang mau kita sombongin? Kaya kita bisa hilang. Ya, kalau kita punya kekayaan kita bisa hilang. Apa? Kepintaran kita bisa hilang. Banyak orang yang amnesia, lupa ingatan ya. Dia pintar aja lupa ingatan, atau dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu hal. Atau apa? Ya. Yang lain bersenang aja di sini. Ya, jadi sampai mana tadi? Sampai mana? Hah? Ngomong, iya ngomong kenapa tadi? Jadi kita nggak pantas sombong. Apa yang mau kita sombongin? Kaya kita bakal hilang. Bisa hilang. Orang kaya sombong, Allah kasih penyakit buat berobat, habis nggak hartanya? Habis. Berobat lagi nggak sembuh, berobat lagi nggak sembuh, nggak sembuh, ke Singapura nggak sembuh, ke Amerika Serikat nggak sembuh, hartanya habis gara-gara sakit, atau ada lagi hilang, hartanya hilang, ya, dan ditipu orang, banyak tuh, ditipu orang juga bisa. Jadi nggak ada yang bisa sombongin. Terus apa? Cantik, ganteng, jangan sombong. Lama-lama orang yang cantik, lama-lama orang yang tua, ya, yang ganteng itu lama-lama tua. Ketika udah tua, cantik, gantengnya udah hilang, kulitnya mulai keriput, ya, udah, Jeki nanti kalau tua ganteng ya, ya semua ya. Jadi kalau udah tua ya hilang, kulitnya udah mulai lecek, kayak pakaian gak disetrika gitu, ya, udah keriput gitu, udah banyak garis-garisnya, ya. Jadi gak ada sesuatu yang bisa kita sombongin, maka udah gak usah sombong. Ya, wata amuluti nazari, ya, kaswatil akli, dan kita diharuskan merenungi, ya, kemudaratan dalam banyak makan. Jadi renungin, seperti ini. Kalau perut kita kenyang banget, jangan ada ngantuk. Kalau udah ngantuk, belajar males belajar. Nih kalian yang SMA kan pada yang sekolah pada ujian nih. Lagi ujian nggak? Udah mau nggak? Ya, ada yang lagi ujian. Kalau SMA ada yang udah ujian, ya. Ah, itu kalau perutnya kenyang banget, kepenuhan, pegah ya. Kalau bahasa kita pegah, itu bawaannya ngantuk. Kalau udah ngantuk, boro-boro belajar, ya nggak bakalan belajar. Kenapa? Karena sudah terkuasai oleh rasa kantuk. Wahiyal amradu wakala, ya, wahiyal amradu wakala tabai. Ya, dan itu, ya, banyak makan dan akan menimbulkan rasa kantuk itu adalah sebuah penyakit. Ya, wakala tabai, dan apa? Dan perbuatan
yang membuat kita akan cepat bikin lesu, lemes gitu. Ya, apa sih namanya kalau bahasa kita? Mager gitu ya. Malas gerak. Kenapa? Karena perutnya isinya udah nasi semua. Nasi, air, udah. Jadi kalau kata mutasawwifin itu perut kita harus dibagi tiga, sepertiga nasi makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Nah ini nafas udah nggak bisa, udah diisi sama makan sama minum, makanya begah. Ketika begah udah mager, malas gerak, kemana-mana malas. Akhirnya belajar pun jadi ikutan gitu ya. Jadi jangan makan terlalu banyak. Kalau pengen belajarnya pintar, kalau pengen belajarnya itu rajin dan banyak yang kita peroleh dari belajar kita. Ya. Wakila al-batanatu tarhabul batanah. Nih, dikatakan dalam kitab kita, perut yang terlalu kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Ya. Perut yang terlalu kenyang dapat menghilangkan kecerdasan kita. Ya, paham nggak? Makanya kalau kita mau belajar, makannya, minumnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Yang ada ketika belajar molor, tidur doang. Tidur beneran. Ya. Nah, kalau mau ngaji, kalau mau belajar makannya dikit dulu. Gitu ya. Yang penting enggak kelaparan. Jangan sampai perutnya sakit dan akhirnya sakit.